Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan fungsi gamma. Ini salah satu topik pertama pada kuliah Fisika Matematika 3. Fungsi gamma itu adalah salah satu jenis fungsi yang bentuknya salah satunya dalam bentuk integral yang sering kali muncul dalam permasalahan fisika. Dan karena sering muncul itu, maka fungsi tersebut kita definisikan secara khusus, di mana gamma n plus 1 itu didefinisikan sebagai integral dari x pangkat n dikalikan eksponensial minus x dx diintegralkan mulai 0 sampai dengan tak hingga. Di sini n plus 1 itu adalah argumen dari fungsi gamma. Untuk mendapatkan nilai dari fungsi gamma, biasanya kita menggunakan hubungan rekursi. Di sini integral fungsi gamma itu kita nyatakan dalam integral UdV yang seperti kita tahu nilainya sama dengan UV minus integral VdU. Suku pertama kalau kita lihat itu nilainya adalah 0 karena ada suku x pangkat n dan ada suku eksponensial minus x. Sehingga yang tersisa itu adalah suku kedua. Yang suku kedua ini kalau kita lihat bentuknya adalah n kali integral dari x pangkat n-1 eksponensial minus x dx. Mulai dari diintegralkan mulai 0 sampai dengan tak hingga. Dan suku kedua ini tidak lain adalah n kali gamma dengan argumen n. Jadi kalau hasil ini kita tuliskan, maka kita akan dapatkan gamma dari n plus 1 itu sama dengan n kali gamma n. Ini adalah hubungan rekursif yang sangat penting, karena dengan hubungan ini kita nanti akan bisa dapatkan nilai fungsi gamma berapapun dengan cara menyatakannya dalam fungsi gamma dengan order atau argumen yang lebih rendah. Lalu kita coba mencari nilai dari gamma n plus 1 untuk n bilangan positif. Kita gunakan hubungan rekursi yang sudah kita dapatkan tadi, di mana pada akhirnya kita berhenti di gamma 1. Sehingga kita harus tahu nilai gamma 1, kita coba hitung. Gamma 1 itu adalah integral e pangkat minus x dx mulai 0 sampai tak hingga, yang kalau kita evaluasi nilainya itu akan sama dengan 1. Maka kalau nilai itu kita masukkan, maka kita akan dapatkan gamma n plus 1 itu sama dengan n dikalikan n-1, begitu seterusnya sampai berhenti di bilangan 1. Atau itu kita kenal sebagai fungsi faktorial atau n faktorial. Sehingga untuk n plus 1 bilangan bulat positif, kita dapatkan rumusan yang sangat simpel bahwa gamma n plus 1 itu sama dengan n faktorial. Ini contoh sederhana bagaimana kalau kita menghitung nilai integral dari x pangkat 4 eksponensial minus x dx 0 sampai tak hingga. Ini integral yang kelihatannya panjang gitu, tapi dengan menggunakan formula gamma, kita tahu ini tidak lain adalah gamma 5, dan gamma 5 itu adalah 4 faktorial, dan dengan mudah kita dapatkan nilainya sama dengan 24. Lalu kita coba bikin tabel seperti ini untuk mengklasifikasi gamma berdasarkan argumennya. Secara umum fungsi gamma itu bisa punya argumen bilangan bulat, dan bilangan bulat itu bisa bilangan bulat positif ataupun 0 dan bilangan bulat negatif. Untuk kasus yang pertama, fungsi gamma dengan argumen bilangan bulat positif tadi sudah kita diskusikan dan nilainya adalah sama dengan n faktorial. Kelompok yang kedua itu adalah bilangan fungsi gamma dengan argumen bilangan 0 atau bilangan bulat negatif, itu nilainya plus minus tak hingga, nanti kita diskusikan. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah fungsi gamma dengan argumen bilangan bulat plus setengah. Nanti kita akan gunakan hubungan rekursi dan kita pasti akan berhenti di gamma setengah, di mana gamma setengah itu nilainya adalah akar pi. Kemudian jenis yang keempat itu adalah bilangan fungsi gamma dengan argumen bilangan bulat pecahan sembarang selain n plus setengah. Itu tidak bisa kita selesaikan secara analitik, tetapi biasanya kita gunakan tabel yang banyak tersedia di buku referensi atau kalkulator online, ataupun kita selesaikan secara numerik. Sekarang kita coba lihat solusi dari fungsi gamma dengan argumen bilangan bulat negatif. Misalkan kita coba mencari nilai fungsi gamma dengan argumen 2.
Ini kita lakukan hubungan rekursi dan nanti kita akan berhenti di fungsi gamma dengan argumen terendah yang sudah kita ketahui yaitu gamma 1. Kita lakukan hubungan rekursi di mana gamma 1 itu sama dengan 0 kali min 1 kali min 2 kali gamma min 2. Sehingga dari sini kita dapatkan gamma min 2 itu sama dengan 1 dibagi min 2 dibagi lagi dengan min 1 dibagi dengan 0 dikalikan gamma 1 dan hasilnya tak hingga. Di sini kita lihat bahwa berapapun bilangan negatif yang kita punya, kita pasti melewati titik 0 sehingga ada pembagi 0 sehingga hasilnya pasti plus minus tak hingga. Tadi kita sudah gunakan bahwa gamma setengah itu nilainya adalah akar pi. Ini adalah cara bagaimana nilai tersebut didapatkan. Kita tuliskan fungsi gamma setengah tetapi dengan dalam argumen x kuadrat. Kemudian kalau kita lakukan penataan variabelnya, maka kita dapatkan gamma setengah itu bisa dituliskan sebagai 2 kali eksponensial minus x kuadrat dx mulai 0 sampai tak hingga. Lalu kalau kedua suku itu kita kuadratkan, maka suku kiri itu akan menjadi gamma setengah kuadrat, sedangkan suku kanan itu adalah kuadrat dari 2 integral 0 tak hingga e minus x kuadrat dx. Dan kalau itu kita kuadratkan, kita akan punya 4 kali eksponensial minus x kuadrat plus y kuadrat dx dy. Ini sama dengan integral polar, bisa kita rubah dalam integral polar seperti ini dan kita tahu hasilnya dengan mudah sama dengan pi. Jadi kalau kedua suku itu kemudian kita akarkan kembali, maka kita dapatkan gamma setengah itu adalah akar pi seperti yang kita tunjukkan tadi. Nah, nilai gamma setengah sama dengan akar pi ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung semua nilai dari fungsi gamma dengan argumen n plus setengah. Misalkan kita coba menghitung nilai gamma 7/2, kita gunakan hubungan rekursi, maka gamma 7/2 itu sama dengan 5/2 kali gamma 5/2, kemudian gamma 5/2 nya itu adalah 3/2 kali gamma 3/2, begitu seterusnya sampai kita berhenti di gamma setengah. Dan dengan mengalihkan bilangan yang ada, dengan mudah kita dapatkan gamma 7/2 itu nilainya sama dengan 15/8 kali akar pi. Ini contoh jenis fungsi gamma yang ketiga. Sekarang kita lihat fungsi gamma kelompok keempat dengan argumen bilangan pecahan selain dari n plus setengah. Misalkan kita coba hitung nilai fungsi gamma 4,02. Kita gunakan hubungan rekursi, gamma 4,02 itu sama dengan 3,02 kali 2,02 kali 1,02 kali gamma 1,02. Bilangan yang di depan ini bisa kita kalikan dengan mudah, tetapi gamma 1,02 itu kita harus lihat tabel. Kita lihat dari tabel gamma 02 itu adalah 0,98884, sehingga nilai gamma 4,02 itu kita dapatkan 6,152966. Nilai ini cukup rasional karena kalau kita punya gamma 4 itu nilainya sama dengan 6, dan gamma 4,02 itu sedikit di atas 6 seperti yang kita harapkan. Ini adalah tabel fungsi gamma termasuk digamma dan trigamma untuk x antara 1 sampai 1,25 dari bukunya Abramowitz dan Stegun. Kita lihat di sini untuk x sama dengan 1,02 seperti yang kita butuhkan tadi, gamma x-nya adalah 0,98884 42033. Alternatif yang lain untuk mencari fungsi gamma dengan argumen pecahan selain n plus setengah, kita bisa menggunakan kalkulator online yang banyak tersedia secara online. Misalkan kasus kita tadi, kita mau mencari gamma 4,02, kita tinggal entry saja 4,02 dan kita dapatkan nilai yang kita harapkan yaitu 6,152992 dan seterusnya. Nilai ini sedikit lebih besar dari nilai yang kita dapatkan dari tabel tadi karena tadi kita melakukan pembulatan. Baik, ini adalah gambar atau plot nilai fungsi gamma untuk berbagai argumen. Kita bisa lihat bahwa secara umum untuk argumen n bilangan bulat positif itu nilai fungsi gamma selalu positif, ditunjukkan oleh kurva yang sebelah kanan itu. Kemudian nilainya bisa positif atau negatif untuk argumen bilangan pecahan negatif, dan nilainya sama dengan plus minus tak hingga untuk argumen bilangan bulat negatif.
Tadi kita sudah definisikan salah satu jenis fungsi gamma, yaitu fungsi gamma didefinisikan sebagai integral tak hingga, di mana gamma n itu sama dengan integral dari 0 tak hingga dari x pangkat n-1 kali eksponensial minus x dx. Itu hanyalah salah satu definisi. Sebenarnya kita punya dua definisi yang lain, yaitu definisi limit tak hingga dari Euler, di mana gamma n itu definisikan sebagai limit dari m mendekati tak hingga dari 1, 2, 3 sampai m faktorial dibagi n plus 1 sampai n plus m dikalikan m pangkat n. Kemudian definisi satunya lagi, definisi perkalian dari White stars, di mana 1 per gamma n itu didefinisikan sebagai n eksponensial gamma n pi m sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dikalikan 1 plus n per m kali eksponensial minus n per m, di mana gamma itu adalah konstanta Euler-Mascheroni yang nilainya 0,5772156 dan seterusnya. Untuk kuliah kali ini kita akan gunakan definisi yang pertama karena itu yang paling sering muncul dalam problem fisika yang sering kita jumpai. Ada beberapa hubungan rekursi yang juga sangat berguna dalam menyelesaikan fungsi gamma. Yang pertama itu adalah formula refleksi, di mana gamma P dikalikan gamma 1 min P itu sama dengan Pi dibagi sin dari Pi kali P. Kemudian formula kedua ini kita kenal sebagai formula duplikasi Legendre, di mana kita coba mencari nilai dari gamma 2P dinyatakan sebagai atau dalam ungkapan gamma P, di mana gamma 2P itu sama dengan 2 pangkat 2P min 1 kali gamma P plus setengah dibagi akar Pi. Kemudian ada formula triplikasi, sebuah upaya untuk menyatakan gamma 3P dalam fungsi gamma P, di mana gamma 3P itu sama dengan 2 pangkat 3P plus setengah dikalikan gamma P kali gamma P plus per 3 dikalikan gamma P plus 2 per 3 dibagi Pi. Kemudian ada formula multiplikasi Gauss, kita mencoba mencari ungkapan dari gamma NP sebagai fungsi gamma P seperti tertera. Kemudian hubungan terakhir yang sudah cukup kita kenal yaitu hubungan kombinasi, di mana kombinasi P diambil N itu bisa dinyatakan sebagai gamma P plus 1 dibagi gamma N plus 1 dibagi lagi dengan gamma P min N plus 1. Sekarang kita coba gunakan hubungan rekursi yang pertama tadi sebagai salah satu contoh untuk mencari nilai dari gamma setengah yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita gunakan rumusan gamma P dikalikan gamma 1 min P sama dengan Pi dibagi sin Pi kali P. Kita coba lakukan itu dengan P sama dengan setengah, maka suku kiri itu akan menjadi gamma setengah kali gamma setengah atau gamma setengah kuadrat. Sedangkan suku kanan itu akan menjadi Pi plus sin setengah kali Pi, dan itu nilainya sama dengan Pi. Maka kalau kita mengambil suku kiri sama dengan suku kanan dan menarik akarnya, maka kita dapatkan gamma setengah itu adalah akar Pi, seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dalam problem fisik yang sering kita jumpai, fungsi gamma itu biasanya muncul dalam bentuk yang sedikit bervariasi. Ini beberapa variasi yang sering muncul. Yang pertama adalah integral 0 tak hingga dari x pangkat n e minus ax dx. Itu kalau kita evaluasi nilainya akan sama dengan gamma n plus 1 dibagi a pangkat n plus 1. Bentuk yang pertama ini sering muncul kalau kita menangani sebuah partikel klasik yang distribusinya diberikan dalam variabel energinya. Kemudian variasi yang kedua itu adalah integral 0 sampai tak hingga dari x pangkat n eksponensial minus ax kuadrat dx, yang kalau kita evaluasi nilainya akan sama dengan gamma n plus 1 dibagi 2 kali a pangkat n plus 1 bagi 2. Rumusan yang kedua ini sering muncul dalam distribusi partikel menurut lajunya, menurut momentumnya, atau menurut kecepatannya. Kemudian definisi yang ketiga atau variasi yang ketiga itu adalah integral dari eksponensial minus x pangkat 1/n diintegralkan terhadap dx mulai 0 sampai tak hingga.
itu setara dengan gamma n plus 1. Ini sering muncul dalam problem mekanika. Kemudian ini juga sering muncul dalam problem mekanika. Integral dari x pangkat a min 1 dikalikan ln seper x pangkat n diintegralkan mulai 0 sampai 1 terhadap dx, itu nilainya sama dengan gamma n plus 1 dibagi a plus n. Kemudian integral dari e nx dikalikan eksponensial minus ax eksponensial min eksponensial x diintegralkan terhadap dx mulai min tak hingga sampai plus tak hingga, itu setara dengan gamma n. Ini sebuah definisi fungsi gamma yang juga cukup penting dalam kajian mekanika. Kemudian yang terakhir ini, bagaimana kalau kita punya fungsi eksponensial dengan argumen fungsi kuadrat dari x. Kita integralkan mulai a per 2 sampai tak hingga, maka dengan sedikit manipulasi aljabar integral tersebut bisa dinyatakan sebagai eksponensial a per 2 kuadrat dikurangi b dikalikan dengan akar b per 2. Kita lihat salah satu contoh penerapan fungsi gamma dalam problem fisika statistik. Kita punya partikel klasik yang distribusinya itu diberikan oleh n epsilon sama dengan, ini distribusi menurut energi, n epsilon sama dengan 2πn dibagi pi kt pangkat 3 per 2 eksponensial minus epsilon per kt kali epsilon pangkat setengah. Kemudian untuk partikel yang distribusinya seperti ini, kita mencoba atau diminta untuk menghitung energi rata-ratanya, di mana energi rata-rata itu diberikan oleh seper n kali integral dari 0 sampai tak terhingga terhadap dE dari NE tadi, n sebagai fungsi energi, n epsilon dikalikan epsilonnya sendiri. Kita akan coba evaluasi problem tersebut dan kita akan tunjukkan bagaimana fungsi gamma akan muncul dalam permasalahan ini. Epsilon rata-rata itu adalah seper n kali integral dari epsilon n epsilon d epsilon mulai 0 sampai dengan tak hingga. Kita masukkan n epsilonnya adalah fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann dalam variabel energi 2πn per pi kt pangkat 3 per 2 kali eksponensial minus epsilon per kt kali epsilon pangkat setengah. Kemudian suku-suku yang konstan tentu saja kita keluarkan dari tanda integral, sehingga kita punya integral dalam bentuk 0 sampai tak hingga eksponensial minus epsilon per kt kali epsilon pangkat 3 per 2 d epsilon. Maka bentuk yang muncul ini, integral yang muncul sama dengan variasi fungsi gamma yang pertama tadi, yang mirip dengan integral dari e pangkat min ax kali x pangkat n dx mulai 0 sampai tak hingga. Cuman di sini x-nya kita ganti dengan epsilon, a-nya itu adalah min seper kt dan n-nya itu pangkat 3 per 2. Sehingga integral tersebut nilainya sama dengan 1 per seper kt pangkat 5 per 2 dikalikan gamma 5 per 2. Kita evaluasi dengan mudah dan kita dapatkan nilainya adalah energi rata-rata sama dengan 3 per 2 kt. Nilai ini sama dengan nilai yang kita dapatkan dengan dari hitungan pendekatan teori kinetik gas ataupun dari termodinamika. Jadi nilai ini valid sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan fungsi gamma itu juga cukup powerful dalam kasus ini. Contoh berikutnya ini masih tentang penerapan fungsi gamma, tapi kita sekarang mencoba mengambil problem di mekanika klasik. Misalkan kita punya sebuah partikel itu berada di bawah pengaruh potensial sentral yang mengarah ke pusat dengan energi potensial V sama dengan setengah M ln X. Partikel itu mula-mula berada pada posisi X sama dengan 1. Kemudian kita ingin mencari waktu yang dibutuhkan partikel untuk mencapai pusat koordinat. Pertama kita gunakan hukum kekekalan energi. Tadi mula-mula dia diam, kemudian dia berakhir dengan diam, sehingga dari situ kita dapatkan X dot itu sama dengan dx per dt sama dengan plus minus ln X pangkat setengah. Karena yang kita cari waktu, berarti kita cari ungkapan untuk dt itu sama dengan dx dibagi plus minus ln X pangkat setengah, sehingga t-nya itu adalah plus minus integral ln X pangkat min setengah dx mulai dari 1 sampai 0. Masalah ini sebenarnya integral gamma, tapi kita perlu lakukan perubahan variabel supaya bentuknya lebih kita kenali.
Di sini kita pilih ln X sama dengan min U, sehingga X-nya sama dengan eksponensial minus U, dan dx-nya adalah min eksponensial min U du. Kemudian batas integrasinya juga berubah. Untuk X sama dengan 1 itu kita gantikan dengan U sama dengan 0, dan X sama dengan 0 itu kita ganti dengan U sama dengan tak hingga. Maka setelah kita lakukan perubahan variabel itu, kita punya T itu sama dengan plus minus min 1 pangkat min setengah, kemudian dikalikan dengan integral U pangkat min setengah E pangkat min U du. Nah, bentuk integral terakhir itu yang kita kenali sebagai integral gamma, tepatnya adalah gamma setengah. Sehingga T kita itu adalah min plus akar pi. Dan karena kita tahu T itu adalah besaran real yang selalu berharga positif, maka T yang kita cari itu adalah akar pi. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan partikel tadi, yang dua pengaruh potensial yang diberikan untuk bergerak dari titik X sama dengan 1 ke pusat koordinat. Dan lagi-lagi ini kita selesaikan dengan menggunakan integral gamma. Dalam kajian fisika, kita kadang-kadang menemukan integral yang bentuknya itu mirip dengan fungsi gamma, tapi ada sedikit perbedaan, sehingga kita menyebutnya sebagai fungsi serupa fungsi gamma. Yang pertama itu fungsi gamma tak lengkap. Ini bentuknya sama persis, cuman batasnya saja yang berubah. Di sini ada dua jenis, yaitu fungsi gamma tak lengkap bagian atas. Itu batasnya mulai 0 sampai tak hingga. Sehingga fungsi itu akan punya dua argumen, yaitu gamma n plus 1, A. N plus 1 itu menunjukkan argumen gammanya, A itu menunjukkan batas bawahnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi gamma tak lengkap bagian bawah. Ini diekspresikan dari integral 0 sampai A dari X pangkat N E minus X dx. Jadi perbedaannya di batas atasnya sama dengan A. Ini kita tuliskan sebagai gamma N plus 1 itu argumen fungsi gammanya, A itu mewakili batas atasnya. Kemudian notasinya kita pakai gamma huruf kecil untuk membedakan dari gamma tak lengkap bagian atas yang pakai gamma kapital. Kemudian ada fungsi lain yang serupa dengan fungsi gamma, yaitu fungsi ralat. Fungsi ralat itu ada dua, yaitu fungsi ralat itu sendiri, yaitu error function X itu didefinisikan sebagai 2 per akar pi 0 sampai dengan X E minus T pangkat eksponensial minus T kuadrat dt. Kemudian ada fungsi ralat komplement, yaitu error function komplement, itu sama dengan 2 per akar pi diintegralkan X sampai dengan tak hingga E minus T kuadrat dt. Di sini perlu saya sampaikan bahwa fungsi ralat komplement X ditambah fungsi ralat X itu nilainya sama dengan 1. Sama juga fungsi gamma bagian bawah itu kalau dijumlahkan dengan fungsi gamma bagian atas, nilainya sama dengan fungsi gamma itu sendiri. Ini adalah beberapa problem dalam fisika yang dimana solusinya itu sering mengarah ke fungsi gamma. Yang pertama, kalau kita menghitung energi rata-rata atau laju rata-rata atau momentum rata-rata dari partikel klasik, itu pasti kita menggunakan fungsi gamma. Sebaliknya, kalau kita menghitung fraksi partikel yang punya energi dalam jangkauan tertentu atau punya laju dalam jangkauan tertentu atau momentum dalam jangkauan tertentu, kita pasti berhubungan dengan fungsi gamma tak lengkap. Sebaliknya, kalau kita menghitung fraksi partikel dalam variabel kecepatan X atau momentum X, maka kita akan menggunakan fungsi ralat. Kemudian kalau kita mau menghitung entropi partikel klasik, biasanya kita pakai formula Stirling. Dan kalau kita pakai atau kita menghitung distribusi partikel kuantum, misalnya partikel yang mengikuti distribusi Bose-Einstein, biasanya kita pakai fungsi Riemann zeta yang bentuknya juga mirip dengan fungsi gamma. Ini contoh penerapan dari fungsi gamma tak lengkap. Misalkan kita diminta untuk menghitung fraksi partikel dengan jangkauan energi mulai epsilon 1 sampai epsilon 2, di mana F epsilon 1 sampai epsilon 2 itu diberikan oleh N epsilon di epsilon diintegralkan mulai epsilon 1 sampai epsilon 2 dibagi dengan N, di mana N itu jumlah partikel totalnya. Nah, dalam problem ini kita disuruh menghitung fraksi partikel dengan energi antara 3 kT sampai dengan 5 kT.
Kita coba nyatakan nilainya F fraksi partikel dengan energi mulai 3 kT sampai 5 kT itu adalah 1/n kali ungkapan dari n epsilon tadi, yaitu 2πn kali pi kT pangkat 3/2 eksponensial minus epsilon per kT dikalikan epsilon pangkat setengah di epsilon diintegralkan mulai 3 kT sampai 5 kT. Kemudian untuk memudahkan integral kita rubah batas integralnya, atau pertama kita keluarkan dulu suku-suku yang konstan seperti ini. Kemudian kita rubah variabelnya, kita rubah jadi epsilon per kT, sehingga batas integralnya juga berubah dari 3 kT ke 5 kT menjadi 3 ke 5. Maka kalau kita perhatikan integral terakhir itu sebenarnya bisa dipecah jadi dua integral, yaitu integral pertama mulai 0 sampai dengan 5 dikurangi integral kedua mulai 0 sampai dengan 3. Nah, integral yang pertama yang mulai dari 0 sampai 5 itu adalah fungsi gamma dengan argumen 3/2 dengan batas atas 5. Kemudian bagian yang satunya itu adalah fungsi gamma tak lengkap bagian bawah dengan argumen 3/2 dengan batas 3. Nah, nilai fungsi gamma dari fungsi gamma tak lengkap dengan kedua jenis argumen itu bisa kita lihat di secara online, banyak tersedia. Kemudian kita hitung nilainya sehingga kita dari sini dapatkan nilai bahwa jumlah partikel dengan energi antara 3 kT sampai 5 kT itu adalah 9,29% dari total partikel yang ada. Berikutnya kita coba mendaftar bahwa di fisika itu ada beberapa kuantitas atau nilai dari sebuah fungsi yang juga dinyatakan dalam fungsi gamma. Yang pertama misalkan fungsi beta, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Beta P, Q itu nilainya dinyatakan sebagai gamma P, gamma Q dibagi gamma P plus Q. Ini sebuah warning bahwa kita tidak akan pernah bisa mengenal fungsi beta dengan baik kalau kita tidak paham fungsi gamma. Berikutnya ada fungsi distribusi gamma Fx alfa beta, itu dinyatakan sebagai beta pangkat alfa x pangkat alfa min 1 eksponensial minus beta x dibagi gamma alfa. Lagi-lagi ada ungkapan dalam gamma. Kemudian fungsi distribusi kumulatif gamma, sebenarnya ini adalah integral dari fungsi yang di atas tadi, dan nilainya dinyatakan sebagai yang atas itu adalah gamma tak lengkap bagian bawah dengan argumen alfa dengan batas bawah beta x. Kemudian suku penyebutnya itu adalah gamma lengkap dengan argumen alfa. Kemudian berikutnya fungsi Bessel jenis pertama, ini nanti juga salah satu topik dalam kuliah FISMAT 3 ini. Kita punya fungsi Bessel jenis pertama dengan argumen P dalam variabel X itu dinyatakan sebagai sum of mulai M sampai dengan tak hingga mulai M sampai dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat M dibagi gamma M plus P plus 1 dikalikan X plus 2 pangkat 2M plus P. Kemudian contoh terakhir yaitu integral Schafli, yaitu integral tertutup dari X pangkat N eksponensial X dt, itu bisa kita nyatakan dalam satu konstanta dikalikan gamma N plus 1. Ini adalah referensi yang kita pakai untuk kuliah kali ini. Bukunya Afgan, Mathematical Methods for Physicists, dan bukunya Boas, Mathematical Methods in the Physical Science. Terus Anda juga bisa melihat referensi yang coba saya sediakan di bagian kanan ini. Terima kasih.